As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi iza adbarat. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi iza adbarat. Hulmunal wahidu huwan nabi Muhammad wa nas'udu biwujudina ma'an nabi Muhammad wa la nad'u illa ilaika ya nabi Muhammad. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi iza adbarat. Ya li jamali qulubuhum man ahabban nabi Muhammadan Rasulullah ibrahu bi qarbillah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbarat. Anta ma'aman ahbabta fa'ahbib nabiyaka fa inna nuhibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbarat. As-salatu wassalam alaika ya nabi Muhammad ahabbana wa syafa'ana hatta nakuna mahbuballah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbarat. Salawat dan salam semoga untuk penghulu cahaya bersama matahari ketika ia terbit, bersama matahari ketika ia membelakangi. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi iza tola'at ma'asyamsi iza adbarat. Khulmunal wahidu huwan nabi Muhammad wa nas'udu biwujudina ma'an nabi Muhammad wa la nad'u illa ilaika ya nabi Muhammad. Impian kami hanya satu, dialah Nabi Muhammad. Kami bahagia dengannya bersama Nabi Muhammad. Tiada yang kami sebut kecuali padamu wahai Nabi Muhammad. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbarat. Ya li jamali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jalalatul Qadir wal Gunyah insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumi bidain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki kita semua di sini, rezeki untuk anak-anak kita, rezeki ibu bapak kita, rezeki handai kerabat kita, tetangga-tetangga kita, rezeki bagi guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang kita derita, menghilangkan penderitaan-penderitaan kita, mencegah kita daripada bala bencana. Mudah-mudahan setiap tetes air hujan yang turun memberkahi diri kita, keluarga kita dan kehidupan kita serta perkumpulan kita. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dunia, barjah dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihormati li ashabil mudaris guru Saiful, alhamdulillah, guru Nasution, guru-guru yang lain yang belum hadir lah. Nah, anak hujan lebat. Hujan, Bo. Nah, ibu-ibu kehujanan lah, Bo. Pada mulai. Nah, basah lah. Ayo, baik. Mudah-mudahan berakat pian pahalanya makin gonol tuh, Nah, yang lah. Nah, pahalanya makin gonol. Jangan di hati sedikit, di hati pun sedikit aja mengeluh kita dengan hujan lah. Karena hujan itu rahmat Allah. Jangankan hujan, hidup hari-hari pun kita jangan mengeluh. Supaya hati kita terus tertanam di jiwa kita hubungan yang baik dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menentukan hujan ini kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah sedang menentukan hujan itu, maka berarti sesungguhnya itulah yang baik, itulah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jika orang masih buta saja melihat kehendak Allah, maka perhatikanlah, hujan bukan diatur oleh manusia. Hujan semata-mata adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Oke, Bobo, terusan kah? Puting lagi nah, pakai kisah aja lo nah. Dalam kitab Al-Gunyah, terakhir. Dalam kitab Al-Gunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siap belum? Nah, rasanya belum batasi, sudah minggu semalam. Waqala Su'ila Sahal ibnu Abdillah rahimahullah. Syekh Sahal ini seorang aulia Allah lah. Nah, dikenal seorang ulama, ahli ilmu dan seorang aulia Allah. Ai syai'in asyaddu ala nafsi faqala al-ikhlas di annahu laisa laha minhu nasib. Ditanya orang, wahai Syekh, adakah cara jalan supaya kita bisa melawan hawa nafsu kita? Hawa nafsu ini kita lawan dengan sekeras hati kah? Dengan sekeras kekuatan kah? La, Syekh. Lalu dengan cara apa? Ternyata Syekh al-ikhlas, dengan ikhlas. Li'annahu laisa laha minhu nasibun. Karena ikhlas itu tidak merupakan warisan dari orang tua. Adalah warisan. Abah pian ikhlas hidupnya, ikhlas beramal, ikhlas hidupnya, terwarisi lawan anak. Tidak mesti. Ya kan? Abah pian sabarlah, belum tentu. Mun abah pian darah tinggi bisa ya pian darah tinggi. Ya kalau lah abah pian diabetes bisa ya pian diabetes. Ya kalau kenapakah itu? Itu penganehnya karena yang disebut-sebut itu sifat yang tidak bisa diturunkan kepada anak. Subhanallah. Nggak bisa kita kuitannya kiai jar anaknya kenapa jadi
pemain dumjer di di kampung udah bisa. Karena itu lain. Iyalah, itu lain, darah lain. Itu bukan soal itu lain, ini sifat. Sifat. Enggak bisa. Ayahnya kiai, anaknya jar main judi ya. Enggak bisa kita. Belum tentu memang anak kiai itu jadi bagus. Tapi memang kebanyakan yang bagus, Bang. Cuma jarang-jarang gitu. Cuma itulah tadi itu. Sifat tidak bisa ikhlas. Nah, melawan hawa nafsu kita perlu ikhlas. Termasuk ketika kita beramalan, bawirita. Jangan sampai putus asa. Kita putus asa lah. Behimat dong baca salawat pina kada tapi sugih yo apa nih. Ya kah? Wah, ya kah, Pak? Aro lakiku jar kada berubah-ubah juga aja. Anakku pina bongol-bongol nang lahir. Padahal nih mendak membaca salat, zikir sudah juga jar, baca Quran sudah juga. Nah, itu kan ikhlas tuh. Itu tidak ikhlas tuh. Kembalikan. Tidak ada hubungannya dengan bacaan kita, tidak ada hubungannya. Kita berbacaan tuh mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta, Allah tidak wajib mengabulkan. Nang bahajat wajib itu kita. Ya kan? Nah, ini ma'rifatullah nih, ma'rifat kepada Allah. Dampak daripada orang ma'rifatullah itu, dampaknya ialah dia tidak mengeluh kepada Allah. Tidak mengeluh. Nah, contoh orang sudah ma'rifatullah mendapat dia karamat. Karena pian bilangnya sudah ma'rifatullah pasti dapat karamat pian. Faqala ba'dun, sebagian ulama berkata, daqaltu ala Sahal ibnu Abdillah rahimahullah yaumul jum'ati qabla shalat. Saya masuk ke rumah, saya ingin berkunjung ke rumah Sahal ibnu Abdullah rahimahullah yaumul jum'ah qabla shalat, sebelum sholat Jumat. Fara'aitu fil baiti hayatan atau hayatan. Saya melihat di depan rumah Sahal bin Abdullah ini hayatan. Hayatan itu ular tadung. Nah, di muka rumah. Faja'altu uqaddimu rajulan wa uqaqiru rajulan uqra. Seperti orang yang ragu-ragu, laki-laki dengan laki-laki. Maksudnya aku ragu, masuk kah tidak kah? Masuk kah? Faqala, kemudian Sahal berkata, udukul la yabluga ahadu hakikatal iman wa ala wajhil ardi sayhun biqafihi. Masuk jar Syekh Sahal. Tidak ada orang sampai pada hakikat iman. Seseorang tidak akan sampai pada hakikat iman dia sendiri. Sambil menyuruh orang masuk, sambil menasihati ini, ya lah. Tidak ada orang yang mengambil atau mendapatkan hakikat iman di muka bumi ini dengan sesuatu yang ditakutinya. Kalau artinya orang itu tidak akan mencapai hakikat iman yang hebat kalau masih ada makhluk ditakutaninya. Biar saya. Jadi hanya Allah aja yang ditakutaninya harusnya. Kenapa makhluk ditakutaninya? Tuhan hujan aja menggitir dah. Mau hujan dia takutan mana? Aku hujan aja bisa garing aku hujan. Nah, makhluk takut dengan makhluk. Makin dulu musim Covid lah. Di keluar rumah aja muncul rumah aja kada wani. Pas nang kada mau muncul nang karena Covid jala. Nah, itu Bang. Qala halaka fi salatil Jumat. Lalu aku masuklah, hilang ular itu sudah aku hilangkan rasa takutku, hilang ular tuh. Sama lawan hantu tuh. Begitu kita takut lawan hantu, gentayangan hantu ini di sekitar kita ada. Kalau kota buka mata kita bangun guring langsung ada rasa hantu, dia mengiringi kita ya lah. Begitu kita tidak takut dengan hantu, enggak ada hantu, malah kan tidak bertemu dengan hantu kita. Paling siapa nang ditamui kada ada, ya lah paling bintang malam ya lah. Terusakanlah. Pakul tuh. Wahai Syekh,
apakah engkau tidak sholat Jumat? Pina santai-santai aja Syekh nih. Aku mau baju lagi aja Syekh. Hah? Pakul tuh. Oh salah. Ini Syekhnya bertanya kepada nang tamu tadi tuh. Hei tamu, hal laka fi sholatul Jumat. Kamu tidak sholat Jumat kah? Lalu jar tamu nih. Pakul tuh aku berkata, bainana wa bainal masjid masiratun yauman wa lailah. Bagaimana bisa sembahyang Jumat? Jarak dari sini ke masjid itu jaraknya adalah seharian semalaman. Paham lah kan, seharian semalaman mana bisa? Rupanya rumah Sahal ini di ujung di ujung kampung, di ujung apa? Di ujung Padang Sahara lah di sana. Bahan. Pak Koja biani. Kemudian Syekh Sahal berbaju pakaian Jumat. Sudah kita sembahyang Jumatan di Sahal. Apa dilakukan? Pokoknya biani. Tiba-tiba dia memegang tangan kok. Nah, dipegangan kayak ini. Nah, kayak ini lah. Nah, sebelah situ. Nah, diikuti Sahal tangan orang itu. Ulama juga yang diikuti ini adalah seorang ulama lah. Pamakana illa qalilan hatta ra'aitu masjid. Tak seberapa lama tiba-tiba aku membuka mataku, ra'aitu masjidah. Aku tiba-tiba melihat di hadapanku sudah ada masjid. Subhanallah. Pada qalana wa shalaina Jum'ah, maka kami pun masuk dan kami dapat sembahyang Jumat. Summa qarajana. Pulangan kayak itu pulang diikuti sidin sampai ke rumah. Pawaqafa yanjuru ilan nas wa hum yakrijun. Maka manusia melihat semua itu kejadian itu waktu kami keluar itu tadi itu. Tahu umut siapa yang bertanya nih? Kenapa bisa itu? Sahal nih, nyamannya apa melakukan amal? Jawaban siapa? Sahal itu ikhlas. Jadi kan usah banyak-banyak beramal. Jangan terlalu merasa banyak amal tapi tidak ikhlas. Lakukan dulu kewajiban, yang wajib dulu baru nang sunat, yang utamakan ikhlas hati tadi. Yakini, siapa guru ikhlas tuh? Ikhlas itu apa yang kita lakukan amal kebaikannya seperti sholat, puasa, kepengajian, semua ini karunia Allah, anugerah Allah. Tidak ada yang lain. Bukan karena hebat kita. Itu ikhlas. Kita berjalan ini Allah, kita duduk itu Allah, kita beramal kebaikan itu Allah, kita bisa bersedekah itu Allah, semuanya. Yang sudah tuh. Jangan diingat-ingat lagi kebaikan kita. Yang kita ingati adalah banyak dosa kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sholatan qadatni biha ila ulmin ra'aitu bihi biridahu wa bisyamati wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kemuliaan dan keagungan kepada penghulu Nabi Muhammad. Suatu salawat yang membawaku pada mimpi di mana aku
yang maha ahad, penyelamat umat manusia dunia dan akhirat. Kam sayakunu jamilan liqa'in Nabi Muhammad, hatta law kana jalika fi min dunahina ma'budun minallahi ahad yusalliman basyariyata fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa sharif wa azim ala sayyidina Muhammadin sholatan qadatni biha ilahul min ra'aitu bihi biridhahu wa tishamati wa ala alihi wa sahbihi. Betapa indahnya bumi Indonesia, negeri yang terbentang di khatulistiwa, negeri yang penuh berkat dan karunia, penduduknya suka bersawat dan kuat jiwa. Ma'ajmalal andul Indonesia, baladun yang tadufi khatulistiwa, ardum mali'atun bil barakati wal khairat, yuhibun nasu salawata wa ummat biha urridu. Allahumma salli wa sallim wa sharif wa azim ala sayyidina Muhammadin sholatan qadatni biha ilahul min ra'aitu bihi biridhahu wa tishamati wa ala alihi wa sahbihi. Tak ada alasan jemu bersalawat, semoga tumbuh berseri cinta diri pada Nabi Muhammad sepanjang hidup ini. La yujadu sabarun litabimina sholati, tamanna ayyan musholatan ahibun nabi ya Muhammadin tawala hadihil hayat. Allahumma sholli wa sallim wa sharif wa azim ala sayyidina Muhammadin sholatan qadatni biha ilahul min ra'aitu bi
biridhahu wa ibtisamati wa ala